Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi, dan pemirsa, Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Penonaktifan ini disampaikan Sekjen DPP Nasdem Hermawi Taslim. Nafa Urbah dan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025 esok hari. Keduanya mendapatkan sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR RI. Pernyataan penonaktifan ini disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu siang. Ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sementara itu, DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau biasa disapa Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI terhitung sejak Senin esok. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan. Pemirsa, kawasan sekitar Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat sudah kondusif, dan pada hari Minggu pagi pembersihan telah dilakukan dari petugas kebersihan dan dibantu anggota TNI. Anggota TNI dan petugas kebersihan saling bahu-membahu membersihkan sampah pasca aksi demonstrasi di depan Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat. Jalan kawasan Kuitang yang sempat ditutup kini bisa dilalui kendaraan. Meski kelompok massa masih berkumpul di sejumlah titik, namun kondisi pengunjuk rasa terkendali dengan penjagaan ketat personil TNI. Aksi massa berhasil diredam setelah kedatangan tokoh masyarakat setempat. Pemirsa, situasi Jakarta berangsur kondusif. Pada Minggu pagi, masyarakat asik berolahraga di CFD Sudirman Tamrin. Aktivitas masyarakat berolahraga di area Car Free Day
CFD Sudirman Tamrin tetap berlangsung pagi ini meskipun tidak seramai biasanya. Pantauan tim iNews di arena CFD dekat Bundaran Senayan, sejumlah warga tetap berolahraga, lari hingga bersepeda. Ratusan petugas Dishub dibantu aparat TNI disiagakan di area CFD Sudirman Tamrin. Sementara itu, halte Transjakarta Bundaran Senayan menjadi salah satu dari total 6 halte yang menjadi sasaran aksi demonstrasi. Terlihat bekas pembakaran hingga vandalisme. Pemirsa, aktivitas Car Free Day di Jakarta Minggu pagi tetap digelar meskipun tidak seramai biasanya. Dan untuk mengetahui situasi terkini, berikut kami hadirkan laporan dari jurnalis iNews Jen Cahyani dari kawasan Sudirman. Pemirsa, di tengah gelombang demonstrasi besar-besaran yang diwarnai kericuhan di kawasan Jakarta, namun pada hari Minggu ini Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan tetap digelar. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyampaikan kalau Car Free Day pada hari Minggu ini tetap digelar untuk menunjukkan bahwa kawasan Jakarta sudah kembali aman dan juga kondusif. Meskipun pemirsa bisa dilihat di belakang saya ini memang pada hari ini Car Free Day tidak seramai pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi hanya ada sebagian kecil masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang hari ini melakukan Car Free Day berolahraga di kawasan Sudirman Tamrin. Nah, di sini sudah ada salah satu warga yang melakukan Car Free Day di sini di kawasan Bundaran HI. Ini saya bertemu ingin mengobrol sedikit. Bapak, selamat pagi Bapak. Bapak dengan siapa namanya? Selamat pagi, Abi. Pak Abi. Pak Abi dari mana Pak asalnya? Saya asli Jepara, Jawa Tengah. Oh begitu. Iya. Nah, hari ini Car Free Day di Bundaran HI ini sama siapa Pak? Sama istri. Sama istri? Iya, setiap hari Minggu saya Car Free Day. Oh baik. Nah Bapak, ini kan akhir-akhir ini lagi banyak demonstrasi di kawasan Jakarta dan ini sempat banyak sekali kericuhan. Nah, kenapa Bapak hari ini memutuskan untuk tetap Car Free Day Pak? Buat saya pensiunan begini sehat lebih utama dibanding ini. Walaupun minggu ini agak berkurang seperti biasanya. Oke, tapi Bapak tetap was-was nggak sih Pak? Enggak juga, enggak was-was. Karena saya rasa Jakarta masih aman. Iya. Nah ini kegiatannya Car Free Day ngapain aja sih Pak? Mungkin lari atau bersepeda atau? Saya bersepeda. Bersepeda Iya. Sama istri ya Pak? Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Selamat melanjutkan Car Free Day dan olahraganya ya Pak. Nah itu dia pemirsa, salah satu warga yang hari ini melakukan Car Free Day di Bundaran HI menyatakan kalau mereka masih merasa aman karena pada hari ini memang kalau lokasi atau keadaan di sekitar Bundaran HI memang sudah kondusif dan meskipun nanti kita tidak tahu apakah kedepannya akan masih ada gelombang demonstrasi besar-besaran yang akan diwarnai kericuhan, namun pada pagi ini Car Free Day tetap berlangsung meskipun tidak seramai biasanya dan hanya sebagian kecil dari warga atau masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang hari ini kembali melakukan olahraga di Car Free Day Sudirman Tamrin. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Novan Dwi melaporkan. Aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta turut memperlihatkan momen dukungan masyarakat Indonesia untuk penyaluran aspirasi dengan demonstrasi yang damai. Dan sejumlah momen solidaritas tersebut terekam warganet dan viral di media sosial.
Momen seorang anggota TNI Angkatan Laut terekam kamera memborong minuman pedagang kecil untuk diberikan kepada para demonstran di Jalan Keramat Kuitang, Jakarta Pusat. Anggota TNI Angkatan Laut tersebut juga mengimbau peserta aksi agar menyampaikan aspirasi dengan damai. Semoga rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, para demonstran yang saat ini ingin menyampaikan inspirasinya, tetap tenang. Oh, terima kasih aku. Makasih aku, makasih. Momen seorang pria membagikan minum kepada para pengemudi ojek online yang melayat almarhum Alvan Kurniawan juga tersebar di media sosial. Oh, terima kasih aku. Warganet pun memuji pria tersebut dan berkomentar jangan takut berbuat baik. Makasih aku, makasih. Kasih Pak Hama. Jangan ngobrol, ya kita tidak miskin tapi uang murni untuk rakyat. Jadi jangan pernah menjara, ini kadang-kadang kalau kalian jara. Momen seorang emak-emak mengimbau warga agar tak merusak mobil dalam unjuk rasa juga viral di media sosial. Ibu tersebut menyampaikan larangan untuk melakukan perusakan terhadap mobil salah seorang warga yang diduga baru pulang kerja pada unjuk rasa yang terjadi di sekitar Semanggi Jumat malam. Ia juga menyebut jangan merusak fasilitas umum karena berasal dari uang rakyat. Pemirsa, warga sejak pagi tadi berdatangan ke depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jawa Timur. Warga Surabaya prihatin karena gedung yang merupakan simbol sejarah Surabaya dan seisinya ludes dibakar massa. Inilah kondisi Gedung Negara Gerahadi Surabaya di sisi barat yang terletak di Jalan Gubernur Suryo Surabaya yang dibakar massa pada Sabtu malam. Gedung hanya bersisa puing-puing dan reruntuhan atap karena isinya ludes terbakar. Gedung yang terbakar ini merupakan rumah dinas dan kantor Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Warga yang melintas berhenti sejenak di depan bangunan tersebut. Mereka mengaku prihatin atas tindakan anarkistis massa yang merugikan. Saya juga ikut prihatin karena Surabaya sudah bagus kayak gini, dirusak kayak gini. Prihatin Mbak ya? Seharusnya nggak ada terbakar seperti ini Mbak ya? Selama walaupun ramai kayak apa, nggak pernah Surabaya kayak gini. Baru kali dulu tahun 98 nggak pernah ada kayak gini. Ramai dulu, tapi sekarang mulai berani Surabaya. Iya. Warga juga berharap agar masa pendemo tetap menjaga lingkungan tetap kondusif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urba dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Penonaktifan ini disampaikan Sekjen DPP Nasdem Hermawi Taslim. Nafa Urba dan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025 esok hari. Keduanya mendapati sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR RI. Pernyataan penonaktifan ini disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu siang. Pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sementara itu, DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI terhitung sejak Senin besok. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5.
Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden.